Puji Tuhan. Nah, sekarang hari ini saya akan berikan sebuah judul, pertolongannya tuntas. Katakan satu kali lagi, 2, 3, pertolongannya tuntas. Saudara, ketika kita melihat judul ini, maka kita dapat sebuah perbandingan yang dahsyat bahwa di dalam Allah selalu bekerja pasti dan selesai. Kalau manusia bekerja bisa setengah-setengah, tapi kalau Allah yang sudah bekerja, dia akan menyelesaikan sampai tuntas. Amin. Dalam hidup kita, dalam apapun, saudara-saudara. Dan hari ini, saudara, saya akan berikan sebuah ayat, ya, dalam Mazmur 121, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Klik, kita akan baca ayat ini bersama. 2, 3. Nyanyian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara yang dicintai Tuhan, ayat ini adalah sebuah ayat atau perikop ini, nyanyian siara, disebut juga nyanyian pendakian. Ketika orang Israel datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan, untuk beribadah, mereka mendaki, mereka melewati jalur-jalur yang menyeramkan. Mereka harus melewati bukit dan berbukitan. Nah, sebelum saya lanjutkan, saudara-saudara, ayat ini sudah saya buat sebuah lagu, ya. Saya buat sebuah lagu di tengah-tengah pandemi COVID, dan juga saya pernah mengalami sebuah sakit yang hebat, dan ingat bahwa pertolongan hanya dari Tuhan. Silakan ini semuanya, saya akan menyanyikan lagu ini. Udah, oke, siap. Bisa diangkat lagi musiknya. Lagi tambah dikit musiknya. Dalam gelisah dan khawatirku, ku pandang ke gunung-gunung, sangkaku ada damai dan sukacita. Ku cari penjagaku di sana, ternyata semua sia-sia. Perlindungan tak ku dapati, yang ada hanya kecewa. Sungguh aku menyesalinya. Di dalam Tuhan pertolonganku, Dia memberi kekuatan. Di dalam Tuhan sukacitaku, Dia yang sanggup menjagaku. Yesus sumber hidupku. Amin, saudara. Dia yang sanggup menjadi kita. Dia sumber hidup kita. Puji Tuhan. Dalam gelisah dan khawatirku, ku pandang ke gunung-gunung, sangkaku ada damai dan sukacita. Ku cari penjagaku di sana, ternyata semua sia-sia. Perlindungan tak ku dapati, yang ada hanya kecewa. Sungguh aku menyesalinya. Di dalam Tuhan pertolonganku, Dia yang memberi penghidupan. Di dalam Tuhan
hidupku di dalam Tuhan pertolonganku. Dia yang memberi kekuatan di dalam Tuhan sukacitaku. Dia yang sanggup menjagamu, Yesus sumber hidupku. Yesus sumber hidupku. Yesus sumber hidupku. Amin, haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita lanjut ke slide-nya. Saudara-saudara yang dicintai Tuhan, problem kita hari ini, yang pertama yang sedang kita lihat di depan mata adalah perang. Problem atau pergumulan dunia hari ini adalah bagaimana dunia sedang kacau dengan keamanan. Dunia sedang menghadapi Israel Palestina, saudara. Rusia Ukraina yang sedang bergejolak hari-hari ini. Dan saudara, sehingga membuat orang menjadi takut. Bisa saja pengalaman perang ini masuk ke Indonesia. Bisa saja dampaknya bisa menjalar ke seluruh dunia. Dan hari ini menjadi pergumulan kita. Belum lagi kita melihat bahwa harga bahan pokok melambung naik. Seluruh beras sekarang berapa, saudara? Semua naik. Belum lagi apa, saudara? Orang mendemo, saudara. Mendemo menolak pilpres. Mendemo menolak kecurangan. Dan hari-hari ini kalau kita lihat ini terjadi, maka saudara jangan pernah khawatir, jangan pernah susah dan ragu. Karena Tuhan datang dan mengatakan pada kita, hanya Dia tempat perlindungan kita. Hanya Dia tempat kita berharap. Ketika kita melihat dunia ini, saudara, maka tidak ada satu tempat yang paling aman. Hanya ada tempat yang paling aman yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Dia menjaga kita. Dia memberi pertolongan pasti tuntas. Haleluya. Dia tidak memberi pertolongan setengah-setengah. Nah, saudara yang dicintai Tuhan, next, mari kita melihat dalam ayat ini digambarkan, saudara, bagaimana orang Israel berjalan. Mereka berjalan naik, mereka berjalan dengan satu tujuan. Mereka naik untuk beribadah. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu. Ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Gunung Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, di dalam Ulangan 16 ayat 16, saudara-saudara. Mereka berjalan naik tidak dengan tangan hampa. Mereka membawa korban persembahan menghadap hadirat Tuhan. Saudara, fokus dia adalah Yerusalem. Mereka berjalan melewati semuanya. Fokus mereka adalah mempersembahkan korban kepada Tuhan. Hari ini, saudara, firman ini mengajak kita, sekalipun dunia bergejolak, sekalipun kebutuhan jasmani kita semakin meningkat dan mendesak kita, tapi firman Tuhan mengajak kita, fokus kita hanya pada Tuhan. Fokus kita hanya pada hadirat Tuhan. Fokus kita hanya mencari Tuhan dan segala kebenarannya. Amin. Amin. Setuju, saudara? Kalau kita mencari Tuhan dan segala kebenarannya, Alkitab menjadi jaminan kita, maka semuanya akan apa, saudara? Ditambahkan kepadamu. Saudara, mereka berjalan naik, mereka bawa perbekalan, mereka bawa persembahan, korban hewan, domba, dan sebagainya. Jadi mereka bukan naik dengan tangan hampa. Artinya, pergumulan, artinya beban yang mereka bawa ini sangat berat. Artinya mereka tidak lenggang kampung, kata orang Ambon, saudara ya. Tapi mereka membawa sesuatu pikulan, saudara-saudara, untuk menghadap hadirat Tuhan. Bayangkan, saudara-saudara, kalau kita datang ke dalam hadirat Tuhan, kita membawa hidup kita sebagai korban yang berkenan kepada Allah. Next, nah saudara, ada beberapa hal yang saya bagikan. Saudara-saudara, sebelum kita melihat, mereka mengaku sebuah pengakuan yang murni bahwa pertolonganku
ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, Dia yang menjadikan langit dan bumi. Dia yang menciptakan bumi ini, langit, gunung, dan semuanya. Saudara, bayangkan dunia ini secara ciptaan itu menjadi sebuah ciptaan yang kecil, ya, dibandingkan planet yang lain. Tapi kita lihat bahwa dunia ini besar kalau dihubungkan atau dengan pandangan kita, saudara. Saudara dikasih tanah 4.000 meter, kira-kira senang nggak? Senang tidak? Kalau nggak senang nanti buat saya aja. Saudara dikasih rumah satu, senang atau tidak? Luar biasa. Saya percaya tiba-tiba ada berkat Tuhan datang di GBI Pelangi Kasih. Pak Elia tolong diterima, Pak. Ada 1 hektar tanah untuk GBI Pelangi Kasih. Kira-kira luar biasa nggak? Saudara, itu sudah besar untuk kita. Tapi mari kita lihat bahwa Tuhan Allah kita bukan sekedar menciptakan 1 hektar tanah, bukan sekedar menciptakan 1 pulau di Indonesia, bukan sekedar menciptakan 1 negara di dalam dunia ini, tapi Dialah yang menciptakan seluruh semesta, baik bumi, baik gunung-gunung, baik langit, dan seluruhnya. Betapa luar biasa pengakuan yang dalam. Hari ini, saudara, mari kita terus mengaku bahwa hanya Tuhan, Dia Allah yang sanggup. Amin. Dari pengakuan ini mereka sebenarnya sedang mengatakan Tuhan Allah adalah Allah yang maha kuasa. Dari pengakuan ini, saudara, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebenarnya mereka sedang mengakui sifat-sifatnya yang kekal, bahwa Allah tidak pernah berubah. Kalau Dia baik dulu, maka Dia akan baik, tetap baik sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia Allah yang baik, yang mengasihi kita. Kalau kuasanya dulu bisa membelah laut terberang, kalau kuasa Yesus dulu bisa membangkitkan Lazarus, maka hari ini juga Tuhan Allah yang sama dalam sifat yang sama, yang tidak pernah berubah, sanggup melakukan perkara besar bagi kita. Dia Allah yang luar biasa, yang tidak terhitung betapa dahsyat sifatnya yang kekal yang kita pegang hari ini. Amin, saudara. Manusia itu bisa berubah, tapi Allah tidak bisa berubah. Saudara punya masalah, bisa berganti dokter kalau itu penyakit. Dokter bisa salah dalam mendeteksi sebuah penyakit, tapi Allah tidak pernah salah dalam memberikan firman-Nya bagi kita. Saudara bisa datang ke sebuah restoran, saudara pesan makanan dan saudara makan, bisa nikmat, bisa tidak, saudara-saudara. Itu bergantung, tapi Allah kita selalu memberikan kenikmatan bagi kita. Dulu kepada generasi awal, sekarang kepada kita, dan besok kepada anak cucu kita. Haleluya. Maka harus percaya bahwa Dia Allah yang luar biasa. Sebuah pengakuan yang murni. Hari ini, adakah di antara kita yang mau mengaku dengan jujur bahwa Allahku dahsyat? Amin. Mau mengaku dengan jujur Allahku dahsyat? Amin. Mau mengaku bahwa hanya Dialah kota benteng kita, hanya Dialah juru selamat kita, dan tidak ada yang lain? Saudara, kita mengaminkan dari sifat-sifat ini. Ayo mari berpegang. Bukti pertolongan yang tuntas next. Yang pertama dikatakan dalam ayat yang ketiga bagian A, bahwa Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan apa, saudara? Terlelap. 2 kalimat ini, ada biru dan ada yang merah. Saudara, ini sangat memiliki makna yang dalam. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Nah, saudara-saudara, penjagamu tidak akan terlelap. Ketika saudara datang di sebuah kantor, di perusahaan, atau Anda berkatalah saudara seorang bos, maka jam-jam kantor, penjaga satpamnya akan bersikap karena jam kantor, saudara. Tapi coba dikala tengah malam, saudara sengaja untuk datang, kata istilah itu berusukan, saudara, datang di luar jam kantor, biasanya kita mendapati penjaga itu sedang tertidur. Bagaimana saudara bayangkan, maling kalau datang, ada satu berita, saudara, penjaga atau security digendong malingnya, dipindahkan, lalu mereka bongkar itu kantornya. Ini kan keterlaluan. Tapi kita bisa maklumi, security adalah manusia. Tapi ayat ini berkata, penjaga kita tidak pernah terlelap.
Inilah tuntasnya bagaimana dia melayani, memberikan yang terbaik untuk kita. Kita akan tetap berdiri walaupun badai. Artinya begini, badai boleh datang, tapi ada kekuatan yang kuat yang selalu meneguhkan berdirinya kita, selalu meneguhkan iman kita, selalu memberikan pengharapan kepada kita, saudara. Puji Tuhan. Mungkin manusia bisa membantu, tapi bisa jadi mereka salah sangka. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, yang pertama, ia selalu menguatkan kaki kita. Yang kedua, ia selalu berada pada posisi yang benar. Ayat yang kelima berkata demikian, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Saudara-saudara, ini adalah ungkapan orang Israel sama seperti kita. Kita mengajari anak untuk memberikan sesuatu dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Kita mengajari anak untuk memberikan salam dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Dan ketika kita makan pun, kecuali orang yang kita, saudara ya, tapi orang yang normal mesti menggunakan tangan kanan dalam proses atau kegiatan makan dan sebagainya. Artinya, saudara-saudara, tangan kanan ini dilihat sebagai sebuah filosofi yang terhormat. Baik kebudayaan Yahudi maupun kebudayaan Jawa, itu sama saja. Kebudayaan di Ambon dan lain-lain di Indonesia, hampir semuanya sama. Sebelah kanan adalah sisi yang baik dan terhormat. Dan hari ini kita melihat Allah itu memberikan pertolongan yang tuntas, karena kita bilang selalu berada pada posisi yang benar. Ayat 5 berbunyi demikian, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Artinya dia menempatkan diri pada posisi-posisi yang pas. Dia menempatkan diri bagi kita sebagai pertolongan yang satu-satunya dan tidak ada yang lain. Saudara-saudara, ada kata naungan, saudara. Naungan itu sebuah tudung, sebuah perisai yang mengawal setiap kita. Saudara-saudara, kita lihat hari ini, Tuhanlah naunganmu. Kalau saudara jalan di jalan dengan anak kecil, maka anak itu saudara pasti taruh di sebelah kiri saudara. Artinya anak itu berkata, bapakku, ibuku ada di sebelah kananku. Kenapa? Karena mobil bisa lewat. Dan ketika dia lewat, maka pertolongan pertama yang menyelamatkan anak dari setiap kemungkinan diserempet mobil, biarlah papa yang diserempet. Itu filosofinya kan begitu. Biarlah mama yang diserempet, asal kau tidak, nak. Jadi dia berdiri berjalan di sebelah kanan anaknya untuk menjadi, bahasa dunia itu apa ya, dia berisai, dia menjadi tumbal begitu. Dia yang mengorbankan dirinya untuk mendapat semua serangan, dan dia menaungi anaknya, saudara. Ini adalah gambar Daud dan Goliat. Hei orang Israel, hadapi aku 1 lawan 1. Jika aku menang, maka seluruh orang Israel harus menjadi budak. Itulah hukum saat itu. Demikian kalau sebaliknya, kalau kamu menang, seluruh kami orang Filistin menjadi budak orang Israel. Syaratnya perang 1 lawan 1. Ini perang gentleman, peperangan 1 lawan 1. Begitu yang panglima yang satu kalah, maka seluruh rakyatnya menjadi budak. Seluruh bangsa menjadi yang ditindas, apa yang dibawa penguasaan raja atau pahlawan yang menang. Dan itulah prinsip yang dipakai untuk mengatakan engkau adalah orang-orang berdosa yang ditebus oleh darah Yesus. Saudara-saudara, ada jatuh di dalam dosa. Kita semua berdosa dan kita pantas dibunuh, kita pantas diberikan neraka. Tapi karena salib Kristus, dia menaungi kita, mengangkat kita kembali, memberikan posisi yang benar kepada kita. Daud mengalahkan Goliat dengan apa, saudara? Dengan apa? Batu kecil. Dia memutar-mutar dan dia melemparkan topak. Yang membuat Daud ini hebat luar biasa, bukan Daudnya, tapi Daud lihat Tuhanlah penjagaku. Kalau konsep Daud mengatakan Tuhanlah naunganku, dia ada di sebelah tangan kananku. Aku mendatangi kamu, mendatangi aku dengan lembing dan tombak. Aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan semesta alam, Allah yang besar. Bayangkan, saudara. Saudara, hari itu mereka sudah berhari-hari, berbulan-bulan. Gak ada satu orang Israel yang sanggup menghadapi Goliat. Semua tolofore, saudara ya, kata orang Manado. Gemetar kakinya. Oh, lihat dia pun tinggi saja dong. Ampun mamai. Lihat dia pun tinggi aja dong. 3 meter sama bisa lawan nih orang. Tapi Daud yang kecil, yang masih muda,
Dia tidak melihat kepada Goliat yang besar, tapi dia datang dengan nama yang lebih besar daripada Goliat. Dia datang dengan nama Tuhan semesta alam, saudara, yang naungannya ada di sebelah kanan. Pada waktu yang tepat, pada saat yang tepat, batu yang tepat dipakai untuk sasaran yang tepat. Itulah makna sebelah kanan. Tempat yang tepat, waktu yang tepat. Ya, hari ini saudara sedang berdoa. Ada lagu yang bilang ya, tak selalu bisa ya, Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu yang tepat. Bisa lebih keras? Izinkanlah Tuhan bekerja. Ayo, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Terus, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Hari ini kita minta sesuatu, belum dapat, bukan berarti Dia lupa atau Dia tidak mendengar. Hari ini kita minta sesuatu, Tuhan rubahlah keadaanku. Tuhan buatlah aku bersorak-sorai seperti apa yang sudah dilakukan pada zaman dahulu. Tapi sampai saat ini kita belum menemukan yang kita impikan, yang kita doakan. Sekali lagi, bukan Allah lupa. Jawabannya tiga, ya, tunggu, dan tidak. Kalau mungkin kita di posisi tunggu, anakku, karena sebelah kanan membuktikan bahwa saat yang tepatlah aku akan memberikan itu kepadamu. Waktu yang tepatlah engkau akan menerimanya. Tuhan, hari ini saya sangat butuh, Tuhan. Ada orang yang utang uang saya, saudara, dan saya sudah tagih, dia bilang nggak ada. Saya udah mangga, sudah marah. Ayo sekarang saya butuh banget. Dia bilang, maafkan saya belum bisa bayar. Ayo, saya sampai bilang, aduh, rasanya mau udah gendut. Tapi ada pertolongan Tuhan yang lain. Ternyata Tuhan menyimpan uang itu pada waktu yang lebih membutuhkan. Saya bayangkan dulu kalau dia udah bayar waktu tahun lalu. Hari ini saya sama sekali nggak bisa bayar. Tapi Tuhan sengaja membuat dia supaya itu ditabungkan untuk waktu yang lebih tepat, saudara. Daud, waktu yang tepat dengan peralatan yang tepat pada sasaran yang tepat. Hari ini jangan pernah ragu-ragu tentang Tuhan. Siapa tahu pertolongannya adalah besok. Hari ini kita sudah mundur, saudara. Jangan, saudara. Tetap percaya bahwa Tuhan itu Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia menjaga yang menaungi kita, yang ada di sebelah tangan kanan kita. Amin. Puji Tuhan. Next, yang berikut, saudara. Bukti pertolongan Tuhan yang ketiga, pernyataan dalam segala musim. Ayat 6 sampai 8 mengatakan begini. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Penyertaan dalam segala musim. Saudara, kita bisa melewati musim-musim. Ya, kadang-kadang kita senang. Orang-orang di dunia ini biasanya suka cita. Ada sebuah kelakar komedian, ya, bahwa wajah manusia itu lebih dekat dengan dompet ketimbang dengan firman. Ini survei umum. Tapi secara umum ada benarnya. Tanggal 1 sampai tanggal 10, semua wajah tertawa senyum dan mukanya bulat-bulat semua. Ketemu kawan di kantor masih dari jauh, halo bro, selamat pagi, semangat pagi. Karena masih tanggal 1 sampai tanggal 10, alias dompetnya masih oke. Pas 11 sampai 20, ya bro, apa kabar? Ya ngenekin. Ya seperti yang kau lihat, udah mulai berkurang. Karena dompet sudah ada pengeluaran bayar listrik, sudah ada pengeluaran untuk nyicil sepeda motor, sudah ada pengeluaran untuk bayar SPP anak, sudah ada pengeluaran, tidak lupa juga untuk beli make up seperangkap alat make up, mulai dari lipstiknya, alis-alisnya, dan segala macam yang dibutuhkan.
Jadi ketika ketemu teman, bagaimana sis kabarnya? Ya wes ini seperti yang kau lihat, ku ada seperti yang kau ada. Itu tanggal 11 sampai tanggal yang ke-20. Tanggal 20 hingga tanggal 30. Waduh, baru dilihat aja. Oh, dulu aku. Loh, aku punya mata guys. Nggak usah lihat nih, ojo aku. Kenapa kok begitu sensi? Kenapa? Karena dompetnya sudah tidak ada. Ada sih isinya, yaitu KTP, yaitu apa saudara? STNK, SIM, BPJS, wah udah tidak hebat. Dan tak lupa kartu vaksin yang sudah tidak dipakai lagi. Benar kan, masih ada kan? Dibawa terus aku yang sama NPWP sekalipun tidak bayar pajak karena laporan ini ada beda. Tapi hari ini saudara-saudara, Tuhan menyertai di dalam segala musim. Kalaupun hari ini saudara sedang dalam musim penderitaan, ingatlah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Kalau hari ini kita sedang tidak ada sesuatu yang untuk dimakan atau untuk diolah, jangan pernah khawatir karena janjinya tidak pernah berubah. Tetap percaya bahwa Tuhan itu yang menjaga, yang menuntun kita, menyertai di setiap musim kita. Jadi saya harapkan kalau di gereja kita akan selalu fokus yang penting firman-Nya. Firman penting. Tapi bagaimana ketika kita bernyanyi juga, kita mengekspresikan dan mengimani lagunya. Ya, lagu kita semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Bisa dengan keras lagi. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Saudara, belum firman saudara sudah diberkati. Asalkan kita nyanyi dengan greget, mengerti bahwa ada makna teologis yang sangat kuat yang datang lewat pesan lagu. Semusim berlalu, saudara rasakan dompetnya lagi kosong. Tetap percaya, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Belum firman saudara sudah diberkati. Amin. Kita diberkati lewat ujian. Karena yang dibuat menjadi lagu adalah firman Tuhan. Dia menyertai kita. Bagi orang Israel, dia memberikan tiap awan pada waktu siang, sehingga menjaga mereka dari teriknya matahari. Atas izin Tuhan, bulan Februari tahun lalu, saya datang ke Israel, saya dibiayai berangkat hanya koper tanpa sanggup. Karena yang disiapkan tiket, PP, dan seluruhnya sanggup gue. Iya, itu juga mujizat, saudara. Yang saya rindu, Tuhan, aku pengen memang ke Israel bukan untuk siaran selamat, tapi paling tidak yang kubaca, yang kukobarkan bisa kulihat dengan mata sendiri. Bahwa Yesus memang benar-benar bangkit, bukan tidak percaya, tapi lebih afdol kalau ku pegang batu itu. Lebih afdol kalau aku datang dan sampai di kota Kana, diizinkan Tuhan untuk minum anggur yang usianya 30 tahun. Begitu enaknya saudara-saudara minum anggur itu. Diizinkan Februari datang ke sana. Memang di perjalanan saya sana, bukit-bukit batu, pasir tandus lebih hebat. Indonesia itu seperti memang bukan lautan, hanya kolam susu. Kita lempar batang singkong di kampung saya, dia langsung menjalar, menghasilkan umbi yang luar biasa. Itulah Indonesia kita. Nah saudara-saudara, jadi pada siang hari memang begitu panas, saudara. Dan kalau malam hari begitu dingin, sehingga Tuhan harus memberikan wujud penyertaannya yang sempurna dengan memberikan tiang awan di waktu siang dan tiang api di waktu malam, sehingga mereka kondusif, mereka nyaman di dalam perjalanan. Sebegitu hebatnya penyertaan Tuhan untuk bangsa Israel. Dan dia menjaga mereka, saudara-saudara, dia menyertai mereka. Saudara, dalam setiap keluar masuk, Tuhan menjaga mereka. Kalau ada peristiwa-peristiwa yang terjadi, seperti anak saya dilindas truk tronton pada tahun 2015, 3 kecelakaan di tempat yang sama, 2 meninggal, anak saya hidup sampai sekarang. Bukti bahwa dia menjaga, kalaupun Tuhan mengambil dia saat itu, dia mendapat tempat di surga, berbeda dengan 2 kecelakaan yang lain. Itu penyertaan Tuhan, dia memberikan garansi. Luar biasa saudara-saudara, Allah yang bukti pertolongannya yang tuntas, dengan perkataan penyertaan di setiap musim. Next. Kita segera selesai. Yang keempat, saudara, kita melihat
adalah kita menyimpulkan dari seluruh firman yang sudah dengar. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Tuhan adalah Allah yang setia dengan janji-janjinya, dan Dia selalu memberikan pertolongan bagi kita dengan tuntas. Biarlah kita selalu memuji dan menyembahnya. Saudara, ketika orang Israel yang mendapat seluruh penyertaan, tadi kan nyanyian siara, mereka di perjalanan disertai, dijaga, dilindungi sampai ke puncak, sampai kepada Yerusalem, sampai kepada titik tujuan. Maka yang mereka harus buat adalah mereka memuji dan menyembah. Mereka mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Hari ini, saudara, fokus kita adalah kepada penyembahan kita. Fokus kita kepada Allah kita yang hebat. Segala yang disampaikan itu penunjang hidup kita, membuktikan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi mari saudara, yang kita kejar hari ini adalah memberikan kepadanya sebuah penyembahan, memberikan kepadanya sebuah pujian. Amin. Berapa banyak saudara yang diberkati Tuhan? Coba angkat tangan. Saudara, kalau tanya seperti ini, jangan ada yang tidak angkat tangan. Kenapa? Karena kita sudah diberkati Tuhan. Kita sudah diberkati Tuhan lebih dari segalanya. Hari ini kita hidup pun itu adalah berkat. Anugerah Tuhan, keselamatan, berkat terbesar yang kita berikan Tuhan pada kita, menjamin kalau satu saat kita menyelesaikan hidup di dunia, maka berkat itu Tuhan sudah berikan sekarang. Tempatku sediakan tempat bagimu. Amin, saudara. Engkau Allah yang luar biasa, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri kita ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Allah. Terima kasih Tuhan. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari semua sama-sama sembahkan puji kita, sembahkan puji kita, sembahkan puji kita. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Yesus Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari saudara-saudara bagi Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.